103 Radio Solopas Beyond Information. Selamat pagi Sobat Solopas. Kita udah janji bahwa di jam 10 sampai jelang jam 11 kita bakal ngajakin Sobat Solopas untuk bersama di bincang spesial bareng Bea Cukai Surakarta ya. Satu tema kita bahas bareng tentang modus penipuan rokok ilegal mengatasnamakan Bea Cukai. Dan kami langsung aja deh ajak Sobat Solopas untuk menyapa kedua narasumber kita. Kebetulan sudah hadir di studio Radio Solopas. Yang pertama ada Pak Ive, Pak Ismail Fahmi Arif. Selamat pagi Pak Ive. Selamat pagi Mbak Ika. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan jauhnya, lancar dari Bea Cukai ke sini kan jauh banget ya? Ya kira-kira 2 jam. Gak macet kan Pak ya? Agak banjir. Lancar, paginya Lancar, lumayan ya. cerah hari ini 5 ya. menit saja dari Iya, pantesan tadi datangnya juga awal banget Betul, kan, tinggal iya. meluncur aja sih. Yang kedua ada Mbak Kalista Bunga. Halo Mbak Kalista. Kabar baik juga? Ya, alhamdulillah luar biasa. Oke, dari Bea Cukai bakal ngajakin juga Sobat Solopas bola becus ya kalau Bea Cukai itu. Bola Betul, becus. bola Bola becus dan Kalau Sobat Solopas. Sobat Sobat Solopas. Solopos. Kita ajak bahas tentang sekali lagi modus penipuan rokok ilegal mengatasnamakan Bea Cukai. Saya juga beberapa kali sih ngobrol sama teman-teman Bea Cukai gitu, dan ternyata sampai sekarang pun juga masih ada ya modus-modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Iya. Cukai gitu. Betul. Tapi sebelum kita ke penipuannya ini, mungkin kita juga butuh penjelasan dulu nih Pak Ive dan juga Mbak Kalista tentang rokok ilegal. Meskipun sebenarnya udah berulang-ulang kita mengajak ya, kita campaign ke masyarakat bahwa yuk sebisa mungkin yuk beli yang legal karena Yang legal. banyak manfaatnya gitu. Gimana ini tentang rokok ilegal dulu deh? Baik, Betul. mungkin Kalista dulu atau bagaimana ini? Siap, boleh. Saya bantu Oke. ya, Pak. Ya, silakan. Mbak Yang Kalista. muda dulu kita Oh kasih ya, kesempatan. siap. Jadi untuk rokok ilegal sendiri Sobat Solopos itu sebenarnya rokok yang beredar luas ya di masyarakat ya saat ini. Tapi untuk kewajibannya itu belum dipenuhi. Kewajiban yang dipenuhi itu apa sih? Seharusnya itu adalah berupa pelunasan cukainya. Mhm. Jadi bukti dari pelunasan cukai ini sendiri adalah ditempel pita cukai nih di rokoknya. Mhm. Jadi kebanyakan rokok ilegal yang beredar saat ini adalah rokok yang tidak ada pita cukainya, atau pita cukainya itu entah palsu, bekas, salah personalisasi atau salah peruntukan seperti itu. Singkatnya itu sih, mungkin bisa di breakdown lagi kali ya Pak Ive ya untuk Bisa. Jadi kalau rokok polos itu sebetulnya kalau dijual di pasaran itu kemasannya bagus, betul. lengkap juga, Oh. dan memang biasanya sih malah eye catching ya, Iya. Oke. menarik ya. Benar. Tetapi sama sekali tidak ada pitanya, Oh. itu Betul polos. sekali. Kalau rokok dengan pita cukai palsu itu sama, ada kemasannya, bahkan juga ada pita cukainya tapi palsu. Itu Betul. sama dengan uang palsu lah. Oke, ini Jadi- kayak lebih membingungkan sebenarnya. Iya, karena tidak semua orang tahu itu Iya. pita cukainya palsu atau Betul. tidak, Enggak. karena Iya, nggak aware gitu ya Pak ya iya, biasanya. di samping memang pita cukai kan tidak terlalu familiar dibanding uang palsu. Yang lebih familiar sebetulnya cinta palsu. Wes. Yang sangat digemari oleh laki-laki. Perempuan juga ada sih Pak. Ada ya. Sekarang no gender Pak. Oh, gitu ya. Kalau masalah cinta Ya, sama kalau aja ngomongin kayaknya. gender. Nah, yang ketiga pita cukai bekas, Mbak Ika, ini Sobat Solopos. Jadi rokok yang dilekati dengan pita cukai bekas juga ada, tetapi dari totalnya itu sekitar 0,5% lah. Betul. Yang paling banyak itu kan rokok polos yang Iya. tanpa pita itu 95%, Mbak Ika. Hmm. Kalau Sangat pita cukai mendominasi. palsu itu 2%. Nah, kalau bekas itu kok bisa ada pita cukai bekas? Bisa. Ini jangan ditiru, bukan maksud untuk memberi contoh, Iya, tapi iya. biasanya itu kalau kita beli rokok, pitanya tidak dirusak, tetapi dikelotok pelan-pelan. Dikelentek. Iya, Nah, iya, dikeledek iya. pelan-pelan biar nggak sobek. Nanti dijual ke pengepul atau ke orang-orang yang mau menerima pita cukai bekas itu. Nanti sama mereka ditempelkan lagi ke rokok-rokok yang sudah siap edar. Nah, itu yang iya. bekas. Tapi ini sedikit sih, cuma paling 0,5% lah. Ya. Nah, kemudian rokok dengan pita Pita cukai cukai salah salah peruntukan itu, kalau Mbak Ika beli rokok SKM, rokok mesin, Mm-mm. di pita cukainya ada isi 12 batang. Mm-mm. Padahal yang dibeli isi 20 batang. Hmm.
misalkan itu, atau pita cukainya sigaret kretek tangan, lintingan itu, tetapi isinya sigaret kretek mesin. Itu kan Oke. jauh sekali. Tarif cukai untuk SKT itu tarif cukai untuk SKM mesin itu bisa sampai 3 kali lebih mahal daripada yang tangan. Oh, iya, iya. Tangan tuh artinya Buat diproduksi dengan manual, Mhm. dilinting, itu yang padat karya, sehingga cukainya itu memang oleh pemerintah dibikin tarifnya murah. Hmm. Itu seperti itu kalau pita cukai salah peruntukan. Nah, yang terakhir yang tadi disampaikan Kalista itu pita cukai salah personalisasi. Ini misalkan rokok merek A diproduksi oleh pabrik A. Mm-mm. Mungkin pabrik A itu karena mungkin permintaan tinggi sehingga pita cukainya habis. Nah, dia beli itu pita cukainya pabrik B Mm. untuk dilekatkan di produksinya PT A. Mm-mm. Nah, ini salah personalisasi. Oh. Kelihatan dari mana? Ini malah lebih gampang identifikasinya. Jadi kalau di pita cukai itu ada sekitar 10 digit kode personalisasi. Oke. Misalkan PT IKA, Mm-mm. maka nama IKA itu biasanya ada di kode Hmm, personalisasi iya, di iya, pita iya. cukai. Oke. Ada 10 digit itu. Misalkan PT Kalista, maka nama Kalista walaupun tidak sepenuhnya Kalista, itu adalah kode-kode itu, dan itu gampang untuk diidentifikasi. Nah, itu kira-kira 5 jenis rokok ilegal. Gitu. Oke. Ini kalau misalnya kita benar-benar nggak paham, nggak tahu ciri-cirinya, ya bakal beli yang ilegal beneran sih. Iya betul, karena mungkin tidak paham. Hmm. Makanya kita selalu edukasi ke masyarakat, ini loh 5 ciri rokok ilegal. Gitu. Oke, saya aja kalau misalnya kasih perintah gitu buat beli rokok gitu, pasti saya juga ciri-cirinya tuh kurang paham detail gitu, Pak. Apalagi kalau udah misalnya ya pita cukai palsu gitu. Betul. Berarti kan kita harus bisa membedakan kan cukai yang asli dan palsu gitu. Betul. Dan itu memang perlu effort lebih karena tidak semua orang paham termasuk hologramnya, termasuk kode-kode atau identifikasi pita cukai gitu. Biasanya kalau di kami kalau sudah ke level proses pidana itu harus dilaboratoriumkan oleh laboratoriumnya, juga laboratorium tertentu ya, termasuk bea cukai juga punya. Oke, itu tentang rokok ilegal ya, Sobat Solopos. Dan kalau kita mulai membahas ke penipuannya nih, Pak Ive dan juga Mbak Kalista ya, pelaku penipuan rokok ilegal ternyata bisa mengatasnamakan bea cukai. Ini yang seperti apa? Yang pertama, penipuan ini mengatasnamakan bea cukai. Mungkin dia juga bisa membuat kartu tanda anggota bea cukai, kemudian mencoba keliling ke pasar-pasar atau ke pengusaha pabrik atau kemana saja, kemudian dia menyatakan bahwa Anda mengedarkan rokok ilegal. Oh iya. Yang pertama itu, Anda mengedarkan rokok ilegal, kami akan pidana. Kami tangkap, kami proses, kami pidanakan. Kemudian begitu ada sedikit transaksi seperti itu, nanti dia akan baru menawarkan, Anda kalau nggak mau pidana sekian nih, bayar ke kami sekian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang orang yang mengedarkan rokok ilegal, kemudian dia mengatasnamakan kami sudah kerjasama dengan bea cukai. Oh iya. Bahwa ini rokok ini dilindungi oleh teman-teman bea cukai, sehingga nggak mungkin nanti ada proses pidana. Jadi ada 2 seperti itu, Mbak, yang kita coba analisis dan kita selalu edukasi ke masyarakat bahwa pembayaran apapun terkait penerimaan negara itu tidak boleh rekeningnya atas nama perorangan. Jadi semua proses penerimaan negara yang sah itu masuk rekeningnya harus atas nama pemerintah. Dalam hal ini kalau kantor bea cukai ya mungkin rekeningnya atas nama kantor bea cukai Surakarta itu.
Ada yang mau ditambahkan Kalista nih, anak muda ini? Sebenarnya sudah cukup sih Pak. Cukup ya. Oke. Iya, ternyata Sudah terjawab. memang ini ya, para penipu-penipu ini pelakunya maksudnya effort banget ya. Maksudnya dia bener-bener cari tahu dulu. Ya Jadi biasanya yang- sih sudah pengalaman. Sudah biasanya. pengalaman. Betul, karena ini kan bisnis yang menggiurkan Mbak Ika. Bisnis rokok ilegal adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Marginnya sangat tinggi. Oke, sampai apa namanya ke seragam atau ID card-nya juga. Dia kan berarti beli yang Betul. palsu kan? Iya, biasanya nyomot-nyomot di IG. Oh pegawai. iya, seragamnya kayak gimana sih Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau misalnya di pasar yang pedagang yang memang tidak notice tentang seragam apalagi ID card ya percaya-percaya aja ya Pak ya. Iya, karena Iya. beberapa pegawai bea cukai itu kan memang tidak berseragam, terutama di unit-unit oke. penindakan ya. Oke. Di unit-unit pengawasan yang dia ke pasar-pasar gitu, itu kalau pakai bea cukai sudah pada lari. Oh iya. Anu target-targetnya. Benar-benar. Iya, termasuk kita juga tidak menggunakan mobil dinas kalau sudah turun ke lapangan. Nah, kalau pakai mobil dinas ya Iya, ketahuan sudah ya. bocor duluan. Iya benar-benar. Operasi kita gitu. Oke, jadi ya udahlah mereka percaya-percaya aja ketika Betul, misalnya ada itu pihak-pihak. memang sangat beresiko. Tapi kalau di Solo sendiri atau Solo Raya ibaratnya pernah Pak ada kejadian yang seperti itu? Beberapa kali ya. Beberapa kali. Kalau kebetulan saya kan dulu di Banjarmasin itu pernah ada penipuan seperti itu. Kalau pengalaman pribadi saya malah saya ditipu, tapi bukan tentang tentang rokok ya. Jadi kan penipuan di bea cukai itu banyak, Mbak. Iya. Misalkan kita ditelepon oleh seseorang bahwa Anda mendapatkan hadiah dari Iya, luar negeri. Iya. Kemudian hadiah itu tidak bisa keluar karena harus bayar ke bea cukai, Iya. pajak-pajaknya, gitu Iya. kan. Nah, mereka kemudian minta nomor rekening kan, Iya. yang sering kan begitu. Ini lucu ya, familiar targetnya tuh. orang bea cukai. Nah, kebetulan saya ditelepon Oh, seperti iya. itu, saya Oke. pura-pura bukan bea cukai. Iya. Oh gitu ya. Terus saya harus menghubungi bea cukai mana gitu. Terus sama dia itu digiring untuk ke ATM kan, ke ATM. Oh. Nah, yang paling gampang mendeteksi ini penipuan atau tidak satu saja. Kalau dia minta kita transfer ke rekening atas nama pribadi, itu dipastikan penipuan. Oke. Karena pemerintah sudah mewajibkan penerimaan negara itu tidak boleh ke rekening pribadi gitu. Oke. Mungkin atau Kalista pernah ditipu? Pernah ada pengalaman yang Kalau berhubungan ditipu dengan ini loh ya? laki-laki sering sih kali. Bu- bu- Oh, tidak sering. bukan curhatan pribadi ya. Ah, iya. Gimana, Mbak Kalista? Untuk penipuan mengatasnamakan bea cukai ini emang marak banget sampai kalau saya sendiri sih belum pernah, tapi saya pernah dengar teman saya yang bea cukai juga itu ketipu karena dia beli HP-nya secara online. Temennya bea cukai. Ya, tapi dia nggak nyadar sampai akhirnya ditagih suruh bayar, ya udah dia bayar, tapi kayaknya dia waktu itu masih baru-baru aja. Nah, ini buat sobat Solo Pos yang sering main Instagram ini harus banget aware karena mereka itu udah niat banget para penipu ini. Mereka sampai bikin iklan kayak saya tuh sering banget lewat karena saya lagi misal cari stroller buat bayi, keluar nih iklannya stroller. Mereknya merek mahal, tapi dijualnya cuma Murah 500.000. gitu ya. Ini kan udah mencurigakan banget nih, dijual dengan harga yang sangat murah tanpa alasan yang jelas. Nah, terus ketika kita mau transaksi, mereka welcome banget nih. Mereka nyuruh transfer segini, nanti habis itu udah transfer kitanya ternyata dimintain lagi. Sampai akhirnya dari pihak bea cukai nelpon, terus ya diancam-ancam. Nah, ini juga sebagai ciri-ciri yang kedua, selain minta dari rekening pribadi, mereka pakai ancaman juga. Ini yang paling harus kita notice karena yang namanya bea cukai itu kalau melakukan penagihan pasti secara resmi. Ada formalitasnya Ada ya. formal. Dan Iya. tidak mungkin menekan. Betul. Pasti ada jangka waktu. Anda melunasi 14 hari kemudian, Anda Betul. melunasi 30 hari kemudian begitu. Oke. Kalau ini kan biasanya langsung digiring ke ATM. Iya, Ya. ada intimidasi Iya, juga betul. gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya sih sudah sangat gamblang ya ciri-ciri Ya. yang Betul. menipu apa Betul. enggak gitu atau petugas resmi itu sudah pasti kita bisa notice gitu ya Sobat Solo Pos. Terus kalau ke ini tanda-tanda rokok yang dijual
yang dengan mengatasnamakan bea cukai itu adalah ilegal. Ini kita perlu tahu biar kita bisa membedakan Pak Ive dan Iya. Mbak Kalista. Yang pertama tadi kan 5 ciri tadi ya, itu udah pasti ilegal. Nah yang kedua ini memang sesuatu yang agak susah untuk diantisipasi, yaitu rokok ilegal itu pasti sangat murah, Mbak. Betul. Itulah makanya banyak orang mengkonsumsi rokok ilegal. Iya, iya. Jadi tren sekarang ini kan cukai hasil tembakau atau cukai rokok itu kan turun nih dari tahun ke tahun. Iya. Di samping daya beli masyarakat memang sedang lesu, ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Ini juga karena gap antara harga rokok legal dengan ilegal itu sangat tinggi. Nah, kenapa bisa begitu Mbak Ika? Nah, ini Sobat Solopos perlu memahami kandungan pajak di setiap rokok, misalkan satu bungkus rokok itu bisa sampai 60%. Contoh rokok-rokok filter yang mahal sekarang ya, Iya, kita iya. kan nggak boleh nyebut merek nih. Iya. Rokok-rokok filter atau rokok-rokok mesin yang mahal itu. Harga misalkan 40.000 atau 30.000, 60%-nya itu kan berarti sudah sekitar 20.000. Betul. Berarti dia bisa hemat 20.000, katakanlah harga 30, pajaknya 20, berarti kan 10.000 nih modal. Dia bisa jual 13, 14 yang seharusnya 30. Iya, iya. Nah, atau kalau kita misalkan yang murah, rokok murah itu yang rokok kretek tangan itu, SKT yang dibuat dengan cara dilinting itu, katakanlah harga 15.000. Itu pajaknya itu sekitar 45%, 40% lah. 40% kalau dia 15.000 itu kan berarti sekitar 7.000. Artinya masih untung, masih ada 15.000. Masih ada sekitar 8.000. Dia jual 10.000 atau 8.000 atau 9.000 kan bisa. Masih iya. Nah, margin atas loss-nya penerimaan ini yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Iya, iya. Sehingga hal yang paling kelihatan ciri dari rokok ilegal di masyarakat itu adalah Harga. pasti murah. Masalahnya kemudian ketika ada perbandingan mau yang mahal atau yang murah, nah ini trouble-nya nih. Anak-anak Iya, zaman iya. sekarang kan juga kayak selevel-level Kalista yang milenial ini kan juga kalau ada yang murah Pasti, kenapa yang mahal iya. gitu. Walaupun kalau saya kan nih perokok nih, saya bicara sebagai perokok ya, bukan sebagai pegawai bea cukai nih. Iya, iya, iya. Kalau kalau saya ngerokok, kalau untuk seusia saya atau yang sudah lama merokok, yang paling dipentingkan adalah taste, rasa, kenikmatan. Itu nggak ada di rokok ilegal, kurang lah. Iya, iya. Apalagi sebagian kan fanatik dengan merek ya. Merek, Kalau sudah merek A untuk pindah ke merek B itu sudah susah. Tetapi bagi mereka-mereka terutama yang muda dan mungkin yang memang secara penghasilan terbatas, maka ketika ada di pasar itu Harga yang lebih tersedia murah. rokok yang murah, biasanya sih mereka memang akhirnya coba-coba siapa tahu cocok yang murah ini. Kalau yang murah cocok, ngapain yang mahal? Ini tantangan bagi kita nih, bea cukai, pemerintah, bagaimana supaya rokok ilegal yang murah ini paling tidak semakin trennya tidak semakin naik. Karena trennya kan ini naik terus, Mbak. Iya, iya. Tahun 2023 itu 6,8% peredaran rokok itu ilegal, 6,8. Kalau dari persentase kan kecil ya Mbak, Iya, 6,8. Tapi kalau dari sisi uang itu sekitar 20 triliun. Karena kan cukai gitu kan 230 triliun. 6,8 Oke. itu ya sekitar 20 triliun. 20 Jumlah triliun itu yang kalau dibayarkan ya, uangnya berapa truk jumlah ya? yang sangat besar, Besar lah ya. sekali gitu. Nah, itu ciri utamanya nih, rokoknya murah gitu. Kalau bisa dibandingkan nih Mbak, 20 triliun itu Kota Solo APBD-nya itu 2,2. Berarti 10 kalinya Kota Solo. APBD Solo. APBD Solo, iya, iya. gitu. Ini tantangan bagi kita si pegawai bea cukai dan juga makanya kita selalu edukasi ke masyarakat. Oke. Atau misalnya pengen budget yang lebih
terjangkau gitu ya, atau lebih murah lagi sebenarnya lebih ke bisa ke rokok alternatif ya, kayak elektrik dan sebagainya itu kan ada yang legal juga sebenarnya. Ya sekarang lebih ke ini ya, sekarang memang lebih mulai ada pergeseran selera dan pergeseran segmen rokok-rokok konvensional yang asap, kita pindah ke elektrik ya, dan memang lebih keren sih, nggak tahu bagi teman-teman muda ini. Tapi Kalista enggak ya? Saya enggak, teman-teman saya. Yang skena. Trennya nge-vape Iya. ya. Tapi kan juga ada yang legal kan, maksudnya. Iya, itu kan sama. Itu kan sama aja. juga HT ya, hasil tembakau ya. Jadi ada pita cukainya juga, Mbak. Cuma kalau yang konvensional itu kan cukainya berdasarkan batang. Misalkan kalau yang mahal itu yang mesin itu satu batang 1.200 rupiah. Kalau yang tangan itu satu batang sekitar 500 rupiah. Nah kalau yang vape ini berdasarkan mililiter. Gitu. Oh. Oke, kita jadi lupa jeda ya. Nanti kita lanjutkan lagi, Mbak Kalista. Kita harus jeda dulu. Dan buat sobat Salopas yang mau ikutan gabung, tanya-tanya boleh. Kita tunggu di WhatsApp di 081226103103. Kami akan segera kembali.
kita lanjutkan lagi bincang spesial masih bareng Bea Cukai Surakarta ya. Dan Sobat Salopas masih bisa gabung juga bareng kita di 081226 103 103. Masih bersama dengan Pak Ive dan juga Mbak Kalista. Kita lanjut lagi mengenai modus penipuan rokok ilegal mengatasnamakan Bea Cukai ya. Nah, sekarang gini, bagi kita, bagi masyarakat, apa sih yang memang juga harus kita lakukan biar kita bisa menghindari penipuan rokok ilegal gitu? Mbak Kalista. Oke. Jadi kami sebagai Bea Cukai sih harapannya bisa menghimbau dan mengajak Sobat Solopos nih yang mendengarkan untuk bisa mengedukasi kerabat-kerabatnya kalau yang pertama terkait rokok ilegal ini, kalau beli rokok itu kalau bisa sebisa mungkin di toko resmi. Dan kalau misal bakul nih ya, kalau misal dia punya warung, ketika ada distributor atau ada seller-seller rokok yang mencurigakan, mending ditolak aja rokoknya. Biasanya kan kelihatan tuh rokoknya rokok polos, seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi ya, ciri-cirinya. Itu sebisa mungkin kita tolak aja, jangan diterima untuk dijual. Terus abis itu kalau bisa, bukan kalau bisa, ini harus dicek juga nih keaslian dari pita cukainya. Kalau misal dia dilekati pita cukai, asli atau enggak. Terus ciri-cirinya sama yang seperti disebutkan di awal tadi. Terus juga untuk menghindari transaksi rokok dari sumber yang tidak jelas atau secara online. Kalau misal cuma ditawari dari media WA, Instagram, seperti itu, kalau misal nggak ketemu langsung ditolak aja. Selain itu pun kami juga menghimbau Sobat Solopos, jika menemukan penawaran yang mencurigakan atau misal ada nih rokok yang polos, rokok yang dari pita cukainya kok kelihatan nggak asli seperti itu, bisa langsung melaporkan ke pihak yang berwenang aja. Bisa langsung ke Bea Cukai atau ke Satpol PP setempat, seperti itu. Pak Ive ada tambahan? Ya, yang terakhir tadi yang Mbak Kalista sampaikan, memang perlu peran aktif masyarakat. Betul. Kenapa? Karena memang SDM Bea Cukai Solo kan sangat terbatas. Mbak Ika, kita itu membawahi 7 kabupaten kota. Dari mulai di Timur Sragen sampai Klaten, 7 kabupaten kota. Pegawainya cuma 150. Yang menangani cukai kira-kira cuma 50-an orang. Ini kalau disebar ya di Solo saja sudah kelabakan, betul. Makanya kita mempunyai kerjasama yang sangat baik dengan Pemda-Pemda. Kalau penegakan hukum kan dengan teman-teman Satpol PP, Nah, itu kalau teman-teman di lapangan, di pasar-pasar, Sobat Solopos menemukan transaksi-transaksi yang mencurigakan, yang kira-kira memang ini ilegal, kalau Bea Cukai jauh, ke teman-teman Satpol PP di masing-masing Pemda saja, atau ke kelurahan atau ke RT, karena kami dengan Pemda sudah MOU nih, bahwa teman-teman Pemda itu membantu untuk pengumpulan informasi, kemudian nanti begitu penindakan, teman-teman Satpol PP ini akan mengkontak Bea Cukai bahwa di sini ada indikasi ini, di sini. Nanti kami akan datang bersama teman Satpol PP ke situ. Karena proses penindakan cukai atau rokok ini itu kewenangan dari Bea Cukai, sehingga tidak boleh instansi lain menindak loh ya, bukan kalau sekedar mengamankan, kemudian mencari informasi, mengumpulkan informasi, malah kami terbantu. Tapi ketika kemudian penyitaan, penindakan sampai ke pengadilan, itu memang kewenangan dari Bea dan Cukai gitu. Partisipasi dan juga kontribusi dari kita ya, selaku masyarakat ya, yang memang terus harus ditingkatkan gitu Sobat Solopos. Tapi juga dalam hal ini pasti kerahasiaan kita juga dijamin gitu ya. Itu jaminan kita. Karena ya gak bisa dipungkiri kadang masyarakat gak berani melapor karena takut. Betul, takut terseret juga. Takut terseret, takut apalagi kalau mungkin ya itu adalah orang yang dikenal. Betul, diancam. Nah, gak enak bukan cuma lah ya. dirinya, keluarganya, itu yang penting. Banyak latar belakang kadang gak berani untuk menyampaikan gitu. Terus kalau bicara mengenai dampak rokok ilegal ini Pak Ive dan juga Mbak Kalista terhadap ekonomi dan masyarakat, meskipun Pak Ive tadi sudah sempat sedikit menyampaikan gitu ya, kita bayangin aja berapa kali pendapatan daerahnya Solo gitu untuk kerugiannya gitu, mungkin tapi bisa lebih dijabarkan lagi nih. Baik, kalau misalkan gini, satu tentu dari penerimaan negara.
Nah, tahun 2025 ini target bea cukai, terutama cukai rokok, ini 230 triliun seluruh Indonesia. Ya. 230 triliun itu untuk apa ya? Untuk kesehatan, pendidikan, bangun sekolah, jembatan, dan lain-lain. Nah, ini kan sesuatu yang besar sekali. Ya. Kalau katakanlah yang beredar itu sesuai data 2023 itu 6,8%, yang itu survei UGM. Jadi Universitas Gadjah Mada itu melakukan survei berapa sih rokok ilegal yang beredar di masyarakat, tuh hasilnya 2023 itu 6,8. Nah, ternyata 2024 itu naik menjadi hampir 10%. Wow. Nah, mudah-mudahan 2025 itu nggak naik. Bayangkan kalau 10% dari 230 triliun kan berarti 23 triliun. Tinggi sekali. Nah, ini pertama tuh dampak yang itu. Kemudian dampak yang kedua, ini pasti akan teriak nih pabrik-pabrik rokok yang legal. Ya. Karena marginnya sangat tinggi kan kalau ilegal ini. Sehingga mereka akan teriak, ini bea cukai mana kok ada rokok ilegal nggak diberantas gitu. Nah, yang kedua itu, sehingga yang dikhawatirkan adalah yang tadinya sudah bikin legal Ikutan. karena tersaingi di pasaran, Ya, wah ya. bikin ilegal dong, Iya, gitu. Karena Itu kan masa nggak bahaya. fair ya buat Betul, mereka gitu. tidak ada fairness di bisnis mereka kan. Nah, ini memang tantangan bagi kami. Makanya kami juga selalu koordinasi dengan kerjasama dengan pabrik-pabrik resmi ya, maksudnya yang legal, yang punya izin. Kira-kira ada informasi apa, di mana, kapan terkait dengan peredaran ilegal itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Kalista, tentang kesehatan, kalau wanita kan kalau kesehatan lebih care ya, Iya, mungkin iya. ya. Gimana Pak Kalista? Ada yang perlu disampaikan nih Kalista. Ya, setuju sama Mbak Ive. Untuk peredaran rokok ilegal sendiri ini juga pastinya akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi rokok ilegal sendiri, karena Iya. kita sendiri tidak tahu nih untuk produksinya rokok ilegal ini seperti apa, apakah dari bahan baku yang aman atau Betul. tidak, pemasoknya dari mana, seperti itu. Jadi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi. Jadi memang harus ditekan banget. Dan selain itu pun peredaran rokok ilegal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan kejahatan, karena pasti akan ada jaringan-jaringan yang tumbuh dan berkembang Iya, nih iya. dari adanya peredaran rokok ilegal. Nanti bisa ada pemalsuan dokumen atau juga ada kegiatan korupsi pastinya yang bisa muncul dari peredaran rokok ilegal ini sendiri, seperti itu. Oke, banyak banget lah ya dampak. Tambah lagi Mbak Ika, ini Apa, ini fakta terakhir yang viral kemarin di kecelakaan kendaraan di tol Pekalongan ya. Betul. Ketika ada mobil minibus, mobil HRV kalau nggak salah ya, Honda, yang menabrak atau tabrakan dengan bis supporter Persebaya. Ini kan karena saking kepengin menghindari dari operasinya bea cukai, si mobil ini kan melawan arah, lawan arus ketika masuk tol. Sementara dari timur ke barat ada bisnya Persebaya itu, sementara dia itu melawan arah dan itu di bahu jalan yang tengah, yang kanan. Ini kan kalau menurut kita ya, sebegitu nekatnya orang mengedarkan rokok ilegal sampai kemudian dia melawan arah di tol. Dan efeknya kan dua-duanya meninggal. Betul. Nah, ini kejahatan-kejahatan tambahan dari peredaran rokok ilegal ini yang mungkin perlu juga kita waspadai, Mbak Ika. Oke, berarti kan kejahatan itu bisa menimbulkan kejahatan yang lain. berikutnya. Iya, nggak cuman berhenti di satu kejahatan aja. Sama dengan kebohongan kita ke istri. Pak Iwe jadi curhat ya. Kebohongan kita ke istri harus ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Oh, itu iya. orang lain, saya sih enggak. Suami saya juga enggak ya Pak ya. Contoh ya, itu hanya contoh Iya. di luar ya. Iya, itu kan contoh, nggak usah dimasukin hati ya Kalista. Santai, saya santai. Iya. Iya ya betul. Jadi ya sebegitu besarnya efek dari kejahatan ini Iya. gitu ya. Betul. Dalam arti kata mereka yang ibaratnya mengambil keuntungan di rokok ilegal ini. Oke, terus
pertanyaan masyarakat juga, apa sih yang memang sudah dilakukan, apa yang terus dilakukan oleh pemerintah dan bea cukai gitu? Oleh kami ya. Iya. Yang pertama, kita kan selalu pendekatannya dua. Yang pertama pencegahan nih. Pencegahan ini sekarang masif sekali kegiatan gempur rokok ilegal. Seluruh Indonesia, ini program nasional. Nah, kebetulan alhamdulillah kita di Surakarta ini kerjasama dengan 7 kabupaten kota. Salah satunya adalah program ini nih. Di radio, kemudian di podcast, di YouTube itu kita bikin materi-materi tentang gempur rokok ilegal. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, ciri-ciri rokok ilegal, dampaknya kepada masyarakat, dampaknya kepada negara. Ini juga kita ghost to kampus, bea cukai ke kampus, terus ke mana lagi ya? Ghost to CFD, Car Free Day kita masuk, Ghost to School, anak-anak dari SD sampai SMA gitu ya. Tidak untuk mengenalkan rokok, tapi untuk mengenalkan pemahaman ilmunya ya. Jangan sampai dianggap oh ini bea cukai nyuruh teman-teman ngerokok. Iya, padahal masih SMP SMA gitu. Betul. Nah, itu pencegahan. Oke. Nah, yang kedua adalah penindakan. Kalau nggak bisa dicegah ya tindak. Nah, dari mana kita penindakannya? Dari hulu dulu. Daerah industrinya, dari perusahaan-perusahaan. Jadi atas perusahaan yang sudah legal, yang sudah punya izin, kita audit pembukuannya. Misal Anda beli tembakau 10 kilo. Kalau konversinya 1 kilo itu 1.000 batang, maka 10 kilo berarti 100.000 batang. Kita audit pembukuannya, ternyata cuma 9.000 batang yang dikenakan cukai. Yang 1.000 itu kemana larinya? Gitu. Itu audit. Nanti outputnya bisa tagihan, bisa pembekuan izin, sampai ke pencabutan izin. Yang kedua, pabrik-pabrik yang ilegal nih. Kita edukasi, kita bimbing, ayo bikin izin, toh izin itu juga mudah dan tanpa biaya. Jika kita suruh mereka masuk ke kelas lah, masuk ke legalitasnya. Kemudian ada juga kita setelah di hulu, kita di tengah nih Mbak. Di tengah itu operasi intelijen nih. Pencegatan distribusi, karena kan kita termasuk daerah ini kan bukan pemasarannya kan di luar Jawa misalkan. Nah, kita cegah-cegah tuh Mbak, setelah ada informasi A1 bahwa ada truk atau ada kendaraan yang membawa rokok ilegal, biasanya di tol-tol itu ada pegawai bea cukai yang siap untuk melakukan operasi. Kemudian juga ada kita MOU dengan pengusaha jasa titipan Mbak. Misal, karena sekarang kan trennya kan kita beli rokok juga bisa lewat online. Betul. Nah, maka itu kita MOU dengan pengusaha jasa titipan nih. Biasanya kita menggunakan aplikasi cyber crawling. Kita crawling dulu nih, kita telusuri melalui online itu produk-produk ilegalnya. Kemudian kalau sudah ketahuan ini pakai PJT yang mana nih? Nah, nanti kita menghubungi PJT-nya supaya jangan dikasihkan dulu ke konsumen. Gitu. Kemudian setelah itu, setelah di hulu dan di tengah, nah ini yang terakhir di hilir, operasi pasar dong. Setelah di pabrikan kita cegah, di distribusi kita cegah, yang terakhir di operasi pasar. Bagaimana kita melakukan operasi-operasi di pasar-pasar yang ada di masyarakat. Biasanya sih kita itu edukasi, jarang juga kita melakukan tindakan, kan ini masyarakat sipil biasa ya, yang kadang ya warungnya aja kecil gitu ya, kalau sampai kita pidana kan kasihan. Jadi lebih ke edukasi, nasihat supaya tidak jual barang-barang ilegal gitu. Kalaupun sampai banyak, biasanya kalau di undang-undang cukai Mbak, pidananya kan 1 tahun sampai 5 tahun, atau denda 2 kali cukai sampai 10 kali cukai. Nah, dengan adanya undang-undang baru ini, boleh kita sampaikan kalau ibu bapak tidak kepengin dipidana, ini aturan ada nih, bapak boleh membayar cukainya plus denda 3 kali nilai cukai. Namanya ultimum remedium. Artinya penghentian penyidikan asal membayar denda. Nah itu. Tapi kalau yang kakap-kakap ini ya kita pidana aja Mbak.
Itu apa yang strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bea Cukai untuk mengurangi peredaran BKC ilegal. Oke, terus kalau misalnya dari penegak hukum sendiri nih, Pak Ive dan juga Mbak Kalista, kalau Bea Cukai kan pasti juga bekerja sama dengan penegak hukum ya? Oh iya pasti. Kalau dalam hal penegakan hukumnya untuk menangani penipuan kasus rokok ilegal ini, nah biasanya seperti apa sih kalau dari sisi penegak hukum gitu? Mungkin strategi yang dilakukan gitu untuk membongkar. Yang pertama aparat penegak hukum kan ada beberapa instansi ya. Yang pertama tentu di masing-masing Pemda ada Satpol PP, itu kan juga penegakan hukum Pemda. Itu sudah sangat baik terjalin, mereka melakukan intelijen, pengumpulan informasi, nanti disampaikan ke Bea Cukai bagaimana dan kapan kita melakukan penindakan. Itu alhamdulillah sangat baik lah sudah di 7 kabupaten kota di Surakarta ini. Nah yang kedua tentu jaringan-jaringan intelijen teman-teman dari kepolisian dan tentara jauh lebih banyak, titik-titik penempatannya juga lebih banyak, terus skill mereka di intelijen juga pasti lebih tinggi daripada kita. Makanya kita kerjasama dengan teman-teman. Sudah sesuatu yang sangat wajar dan hampir di setiap penindakan kita selalu di backup oleh aparat bersenjata, baik tentara maupun polisi, karena kita ini kan sebetulnya aparat hukum tapi sipil, sehingga kalau ada sesuatu yang kira-kira ada tindakan-tindakan yang sifatnya kekerasan, kita di backup oleh teman-teman kepolisian dan tentara. Nah itu mungkin ada lagi tambahan Mbak Kalista. Untuk tambahannya sih terkait peningkatan hukuman juga ya Pak ya. Oh iya betul. Jadi dengan sanksi yang lebih berat akan dikenakan juga kepada pelaku nih yang terbukti memanfaatkan nama Bea Cukai sendiri untuk melakukan penipuan. Itu pasti akan dihukum lebih berat lagi seperti itu. Ya biar ada efek jera ya. Betul sih. Iya. Karena ya itu tadi efeknya terutama ke pendapatan negara juga sangat besar ya. Walaupun memang tantangannya adalah marginnya kan sangat tinggi ya, margin rokok ilegal ini. Oke, nanti kita masih punya satu sesi terakhir Pak Ive dan juga Mbak Kalista. Kita jeda lagi satu sesi terakhir, nanti selepas jeda kami masih hadirkan untuk Sobat Selepas di Bincang Spesial.
Oke, Sobat Solo sesi terakhir dari kebersamaan kita di Bincang Spesial bareng Bea Cukai Surakarta ya. Ternyata udah jam 10:51 dan di beberapa menit ini mudah-mudahan kita bisa banyak bahas untuk beberapa materi yang ternyata belum sempat ada yang kesinggung gitu ya. Tapi yang jelas kan yang memang harus ditekankan di sini peran masyarakat ya, Pak Ive ya. Iya, betul. Karena ya memang kalau nggak dari masyarakat ya mau siapa lagi, karena tadi SDM-nya dari Sangat teman-teman Bea terbatas, Cukai ya. pun terbatas gitu. Mungkin bisa ditekankan lagi gitu, apa sih yang sebenarnya memang harus dilakukan oleh masyarakat untuk membantu ya memberantas rokok ilegal ini. Jelas kami terus terang ya, kalau disuruh 100% mengurangi peredaran rokok ilegal itu sangat berat. Maka dari itu memang peran masyarakat benar-benar kami minta, dan memang termasuk yang inilah yang betul-betul kami butuhkan gitu ya. Nah, apa saja contoh peran masyarakat? Kami bagi levelnya menjadi level 3 level, Mbak. Pertama, masyarakat yang bekerja di industri hasil tembakau, baik sebagai pemilik pabrik, karyawan pabrik maupun yang distributornya gitu. Nah, kami mohon kepada para karyawan-karyawan di industri hasil tembakau ini untuk tidak mau dipaksa atau diminta untuk produksi rokok ilegal. Kan karyawan ini kan kadang tidak tahu, bahkan margin yang besar itu hanya dinikmati oleh pemilik pabrik kan. Sementara mereka ya dibayar dengan jumlah batang yang diproduksi. Nah, sebaiknya teman-teman karyawan ini mengetahui bahwa ini yang saya produksi ini legal atau ilegal nih. Jangan sampai nanti malah bermasalah. Bisa jadi menjadi pidana kan kalau memproduksi rokok ilegal. Ini yang pertama di teman-teman di industri hasil tembakau. Kemudian yang kedua, seperti saya ini sebagai perokok nih. Sebagai orang yang merokok, saya seharusnya dan teman-teman perokok menyadari bahwa merokok dengan rokok ilegal, satu, merugikan negara, karena perokok itu, Mbak, punya jargon kami pejuang APBN. Oh iya, sudah berkontribusi. Betul. Gitu ya. Jadi sebagian penghasilan kami untuk negara. Disumbangkan negara. Makanya cocok menjadi pejuang APBN. Nah, iya. sehingga saya sendiri kalau sudah merokok pasti yang legal, karena dari sisi kesehatan kandungan tar dan nikotinnya kan terkendali. Tar itu kan sangat berbahaya, bisa menimbulkan kanker. Sementara nikotin merupakan zat yang bisa membuat ketagihan. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, di level yang bukan bekerja di industri maupun bukan perokok. Nah, biasanya ini ibu-ibu rumah tangga. Nah, bagi ibu-ibu rumah tangga nih minta tolong, kalau suaminya merokok yang ilegal, jangan mau tidur sekamar. Karena takut khawatir kesehatannya terganggu tadi ya. Dan yang kedua, jangan sampai nanti ketahuan sama Bea Cukai, ketahuan sama aparat hukum lainnya, kemudian diproses. Kan berbahaya itu. Maka dari itu ibu-ibu rumah tangga tolong ya, Mbak Kalista, tolong suaminya dijaga jangan sampai merokok yang ilegal. Aman, Pak, aman. Begitu ya. Kendali. Aman. Itu Mbak Ika. Oke. Mbak Kalista, ada yang mau ditambahkan? Mungkin lebih ke himbauan ke masyarakat sih ya. Kalau misalnya nanti ternyata menemukan ada transaksi mencurigakan atau rokok-rokok yang ilegal, bisa banget langsung menghubungi kami dari Bea Cukai Surakarta. Bisa langsung WA, mungkin WhatsApp ke nomor 089 698 050 000, atau bisa langsung ke Instagram di @beacukaisurakarta. Akunnya sudah verified. Jadi jangan sampai salah akun Instagram. Oke, itu ya Sobat Solopas, kalau misalnya memang kita lebih peduli lagi gitu untuk ya negara, untuk kesehatan juga sebenarnya. Dan ini kan karena kita berkontribusi untuk negara, dan uang tersebut kan nanti juga kembali ke masyarakat kan. Kita yang menikmati gitu. Betul. Baik dari sisi kesehatan, pendidikan ya. Banyak ya Pak ya. Oke, sebelum kita tutup, Pak Ive atau Mbak Kalista, mungkin ada yang mau disampaikan pesan buat masyarakat Solo Raya dan Sobat Solo Pos. Baik teman-teman Sobat Solo Pos, negara ini, pemerintah baru ini, Bapak Presiden Prabowo beserta tim
kabinetnya sekarang sedang membuat kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, tetapi juga membutuhkan dana yang sangat besar. Oke. Tahun 2025 ini diperkirakan APBN kita sekitar 3.000 triliun lebih. Salah satunya dari cukai hasil tembakau yang ditargetkan 230 triliun atau sekitar 8 atau 9% dari total kebutuhan anggaran untuk negara. Nah, salah satu contoh kegiatan yang strategis yang dibuat oleh Pak Presiden adalah contohnya adalah makan siang gratis, makan siang bergizi untuk teman-teman adik-adik kita yang di SD, SMP, SMA gitu ya. Nah ini memang sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Salah satu kontribusi kita supaya program ini sukses adalah merokoklah yang legal, sehingga negara akan terbantu. Hindari rokok ilegal karena satu kesehatan, yang kedua Anda sangat diminta untuk mendukung penerimaan negara. Maka gempur rokok ilegal, merokoklah yang legal. Oke. Terima kasih Mbak Ika. Oke, baik Pak Ive. Mbak Kalista? Cukup ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ive, Mbak Kalista sudah bergabung di Bincang Spesial dan juga sudah sharing banyak hal ya. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa ngobrol tema yang lain, dan juga Sobat Selapas terima kasih untuk yang sudah bersama kami di Bincang Spesial bareng Bea Cukai Surakarta. Kami akhiri sampai di sini. Selamat siang, sampai jumpa.